Halo, apa kabar? Kembali berjumpa bersama kami, saya Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, di tengah-tengah maraknya aksi unjuk rasa menentang Jokowi, pemakzulan terhadap Jokowi dan juga isu korupsi di keluarganya, tiba-tiba saja Pak Jokowi membuat sebuah pernyataan itu mendesak DPR untuk segera merampungkan undang-undang perampasan aset. Dari sisi timelinenya jelas DPR sekarang kan sudah tidak bisa membahas RUU itu lagi ya. Apakah ini semacam sokokan dari Pak Jokowi atau semacam pengalihan isu agar fokus gerakan massa untuk menurunkan Jokowi itu teralihkan begitu? Oh ya, bagus banget tentu kalau isu politik beralih ke soal pemberantasan korupsi. Dan karena itu undang-undang yang harus dilakukan sekarang atau disegerakan adalah undang-undang tentang perampasan aset para koruptor. Tetapi intinya adalah mesti ada satu tema besarnya. Kalau sekedar isu itu mau diajukan dan seolah-olah itu Presiden Jokowi ingin mengendalikan keadaan dengan membujuk mahasiswa untuk pindah isu ke isu korupsi, itu juga bisa menimbulkan semacam spekulasi bahwa kalau isu korupsi itu membuat undang-undang itu jadi urusan demo, seolah sasarannya pindah dari Presiden ke DPR yang lambat untuk memproses rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor itu. Tetapi sekali lagi kita ada di dalam keadaan yang memungkinkan orang berpikir bahwa oke, perampasan aset itu akan mudah untuk diundangkan kalau terjadi perubahan politik. Jadi kelihatannya Jokowi mau nyogok mahasiswa supaya berhenti dengan isu keluarga, isu pelengseran, isu impeachment, dan pindah pada isu yang tentu jadi burning isu yang akan sangat seksi. Tetapi sekali lagi isu itu harus dihubungkan juga dengan keadaan Presiden Jokowi yang gagal untuk memberantas korupsi. Di semua hal yang hari-hari ini diupayakan oleh istana untuk menghentikan aksi-aksi mahasiswa, itu dibaca sebagai sogokan. Sekali lagi soal moral itu yang sedang dipersoalkan oleh mahasiswa. Jadi demonstrasi tidak akan berhenti hanya karena pengalihan isu dari isu dinasti pergi pada isu pemberantasan korupsi. Itu sama aja, itu satu paket aja. Bung Rocky, isu korupsi ini apakah bukannya nanti tidak malah jadi maksud saya isu soal perampasan aset ini ya, berkaitan dengan koruptor ya? Apakah ini tidak jadi bumerang bagi Pak Jokowi dan keluarganya? Apalagi ini di tengah dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaisang dan Erina. Saya anggap lebih penting hari ini justru mulai mempersoalkan laporan dari masyarakat sipil ke KPK tentang potensi ditemukannya money laundering atau potensi ditemukannya penyuapan, bribery, atau potensi ditemukannya ada hal yang mencurigakan di dalam kasus penyewaan pesawat private jet itu. Sekaligus kita dorong supaya KPK juga menyertakan dalam proses itu dugaan yang sudah dilaporkan oleh dosen UNJ Ubaidillah, Dr. Ubaidillah, tentang money laundering atau potensi ditemukannya penyalahgunaan kekuasaan oleh Kaisang dalam laporan beberapa tahun lalu. Jadi seharusnya pusat perhatian ada pada causa celebre. Causa celebre artinya kasus yang sedang diselebritikan, yang sedang dijadikan pembicaraan rakyat, yaitu kasus Superjet ini. Dan itu akan menimbulkan sebut aja keseriusan dari masyarakat sipil untuk menuntun terus proses ini. Jadi KPK harus segera memanggil Kaisang karena itu laporan dan tidak boleh ditunda-tunda. Demikian juga dikaitkan dengan dugaan yang dibuat oleh Dr. Ubaidillah, seseorang yang beberapa tahun lalu itu sudah mengajukan kasus ini dan kemudian mengalami konfirmasi atau seolah dikonfirmasikan oleh peristiwa pameran kemewahan yang di dalamnya diduga keras ada uang-uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi korupsi itu kan bisa diselundupkan melalui pembelian barang mewah, melalui transaksi ditukar dengan seolah-olah ada kepentingan bisnis dalam penyewaan pesawat. Tetapi sekali lagi PPATK bisa mulai bekerja, KPK bisa mulai bekerja, dan masyarakat sipil mulai juga memperhatikan
potensi diduganya atau ditersangkakannya Kaisang dalam kasus private jet ini. Di semua hal terbuka pada publik sekarang untuk menilai apakah Presiden Jokowi taat asas kalau dia bilang ungkapkan atau percepat undang-undang perampasan aset koruptor, dan mulailah dengan mempercepat pembuktian bahwa anaknya itu tidak terlibat di dalam kasus sejenis, terutama dalam pelaporan Ubedillah dan yang terakhir adalah kasus pesawat pribadi itu. Nah, ini menarik ini ya, soal apakah itu kemudian berhasil mengalihkan fokus perhatian dari aksi-aksi mahasiswa ini gitu. Kalau Anda nggak yakin ya, saya kira ini mahasiswa juga sudah paham lah ya permainan-permainan semacam ini. Jadi mereka masih akan terus ya, dan fokus mereka memang sekarang ini sangat jelas itu ya menjatuhkan Pak Jokowi begitu, dan setelah itu nanti baru itu urusan keluarganya dibereskan itu setelah Pak Jokowi nggak berkuasa lagi. Memang bukan tidak mungkin mulai ada lembaga atau aktivitas politik yang diupayakan oleh pihak istana untuk meminggirkan isu pelengseran atau isu moral di dalam pameran kemewahan Jokowi, dan mulai masuk pada isu yang memang juga ditunggu publik, yaitu perampasan aset para koruptor. Tetapi mahasiswa juga ngerti bagaimana isu yang lebih strategis hari ini itu impeachment itu hendak ditukar tambah dengan isu yang sangat teknis, yaitu percepatan undang-undang untuk perampasan aset para koruptor ini kan. Di urgensinya di mana? Tentu ada urgensi untuk memberantas korupsi, tetapi sudah diperlihatkan justru urgensi pemberantasan korupsi itu tidak serius dituntun oleh Presiden Jokowi. Buktinya hari-hari ini moral publik itu sudah diarahkan pada keluarga Presiden yang sebetulnya juga diduga ada semacam mental koruptif. Karena memamerkan kekayaan, menyewa jet yang pulang pergi bisa 16 miliar itu kan dianggap sebagai ada hal yang tidak masuk akal di situ. Dan itu artinya ada dugaan bahwa di belakang private jet itu ada energi money politik sebetulnya dalam bentuk tukar tambah kebijakan misalnya, karena tetap Kaisang dianggap sebagai anak dari pejabat tertinggi Indonesia dan kekuasaan selalu mampu untuk mendikte para pebisnis ini. Seorang politisi bisa mendikte 2-3 pengusaha karena akan ada tukar tambah dengan regulasi yang tidak dibuat di DPR. Jadi kasus ini sudah menjadi kausus celeber, kasus yang dibicarakan di kalangan dunia bahkan, bahwa Indonesia punya masalah dengan keterbukaan informasi. Nah, ini soal yang sangat strategis, karena begitu masalah ketertutupan informasi menjadi kunci, maka membuka informasi itu justru akan membuka kotak Pandora. Tetapi kotak Pandora memang mesti dibuka supaya kita mengerti bahwa kejahatan itu tidak mungkin disembunyikan terus-menerus. Nah, peristiwa-peristiwa hari-hari ini, gerakan mahasiswa bahkan yang sangat radikal di Makassar, di Jogja itu sudah menunjukkan bahwa kemarahan publik itu sudah tidak mungkin lagi disogok dengan isu yang baru, misalnya isu tadi, isu perampasan aset para koruptor. Jadi ini sudah satu paket bahwa kita sedang menuju pada akhir kekuasaan dari Presiden Jokowi. Apapun keterangan ilmiahnya, yaitu yang ditunggu oleh publik. Oke, kalau yang isu ini mungkin tidak berhasil gitu ya, Bung Rocky. Tapi sebentar lagi kan ada pilkada ya. Dan pilkada kali ini kan jauh lebih hiruk pikuk dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Dan itu juga karena Pak Jokowi terus mau cawe-cawe gitu ya. Apakah kalau soal pilkada ini bisa nggak untuk mengalihkan perhatian dari para mahasiswa itu? Ya, ada hiruk pikuk pilkada memang, tetapi fokus dari gerakan masyarakat sipil ada terhadap cawe-cawe dari keluarga istana, keluarga Pak Jokowi. Jadi dengan segala maaf kita mesti terangkan bahwa apa yang sedang terjadi di Indonesia atau di negeri ini dibaca dari kacamata luar negeri menunjukkan bahwa potensi pelanggaran pelanggaran moral itu tinggi sekali, dan dipublikasikan di luar negeri, mulai diintip bahwa kasus private jet ini akan jadi masalah di masyarakat Amerika, di Singapura udah dibahas. Jadi isu ini justru akan lebih unggul dibandingkan dengan proposal Presiden Jokowi untuk mengalihkan isu ke wilayah yang lebih teknis, yaitu perampasan aset, undang-undang perampasan
aset para koruptor. Sekali lagi, permainan politik bisa dibaca dengan cepat. Bahwa ketika ada gumpalan energi untuk mengarahkan proses politik pada impeachment Presiden Jokowi, Jokowi tiba-tiba datang dengan ide mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset itu artinya fokusnya akan dibawa ke situ tuh. Dan tentu para surveyor yang disewa Jokowi, lembaga survei, buzzer, follower segala macam itu sudah siap-siap untuk menggoreng isu ini. Dan mahasiswa tidak mungkin digoreng dengan isu yang sebetulnya juga mereka nggak percaya bahwa ya di akhir kekuasaan Pak Jokowi baru mau dipercepat undang-undang perampasan aset koruptor itu. Kenapa tidak dari awal itu yang diajukan? Karena juga masyarakat tahu bahwa isu itu tidak pernah dijadikan udah 2 atau 3 tahun isu itu tidak pernah dijadikan prioritas di DPR. Apa itu DPR? DPR adalah lembaga yang mengendalikan kekuasaan melalui perintah Jokowi. Kan DPR itu tukang stempelnya Presiden Jokowi aja kan. Jadi di situ problemnya tuh. Sekali lagi kemampuan kita untuk membaca taktik tukar tambah ini tidak mungkin diloloskan oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak akan pindah fokus karena bagi mahasiswa udah di ujung mendekati puncak, sebaiknya lakukan dulu langkah radikal untuk mencapai puncak, dan puncaknya itu adalah pelengseran Presiden Jokowi. Jadi kemarahan mahasiswa itu bukan lagi kemarahan teknis tapi udah kemarahan etis, dan bahayanya kalau kemarahan etis itu ditunggu oleh peristiwa-peristiwa yang sifatnya kekerasan. Nah, itu yang ingin kita hindari. Biarkan mahasiswa itu mengucapkan dalilnya, dan pihak kepolisian itu jangan berupaya untuk menghalangi soal ini hanya sekedar untuk menahan gelombang kemarahan publik. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%.